Silahkan Ibu Neni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media Indonesia yang sudah mengundang saya untuk sharing di sini sebanyak 2 kali di tahun kemarin dan di tahun ini. Dan yang luar biasa di tahun ini tidak menyangka saya bisa duduk bersama wanita hebat yang luar biasa gitu seperti di dalam mimpi. Iya, Bu, salam kenal ya Bu, saya Neni Siti Nuraini dari komunitas Blind Moms. Saya dengar profil Ibu sedikit kalau Ibu sedang mengasuh komunitas-komunitas wanita. Mudah-mudahan komunitas Blind Moms bisa menjadi salah satu anak asuhnya Ibu. Ya, Iya, saya udah request duluan ya Bu sebelum nanti Ibu menjadi wanita nomor 1 di negara Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. bisa. Ya, jadi sedikit memperkenalkan komunitas kami, namanya Blind Moms. Sesuai dengan namanya, ini adalah komunitas yang berisi para wanita-wanita difabel netra atau tunanetra yang lebih kita kenal. Kami ini komunitas yang merangkul para wanita tunanetra khususnya yang sudah berumah tangga dan memiliki putra dan putri, Bu. Nah, kenapa saya merasa penting untuk membangun komunitas ini? Karena yang melatar belakanginya juga tentu saja pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya sesama wanita tunanetra yang Allah karuniai jodoh, kemudian Allah karuniakan pula buah hati dan titipkan di rahim kami sebagai seorang ibu. Nah, awal permasalahannya itu adalah masalah pribadi saya. Waktu itu saya menikah di tahun 2015 dan qadarullah saya hamil di tahun 2016. Sebenarnya perasaan bahagia saat menerima kabar kalau saya dititipi amanah di rahim saya ini calon buah hati saya itu luar biasa bahagia, Bu, bahagia sekali. Tapi ternyata di balik itu ada kegelisahan, ada kekhawatiran, Bu, yang tentu saja tidak dirasakan oleh para wanita, para ibu hebat di luar sana yang Allah karuniakan panca indera yang sempurna atau penglihatan yang sempurna. Saya sendiri sempat bingung, gimana nanti saya melahirkan? Jangankan mengurus anak, kata orang awam nih ya Bu, jangankan mengurus anak, mengurus suami, mengurus dirinya sendiri nggak bisa gitu. Itu orang awam ya Bu, yang ada di Bosnia sana gitu, yang Ada di Indonesia. iya, yang berpikir kepada kami seperti itu. Jadi apakah betul stigma seperti itu akan terjadi kepada saya ketika anak saya lahir? Nah, kegelisahan itu akhirnya mengantarkan saya pada diskusi dengan teman-teman saya, teman-teman sesama Blind Moms tentunya, yang baik yang sudah senior maupun yang satu angkatan dengan saya. Gimana ya gitu, bisa nggak nih, bisa nanti saya masang pampers, bisa nggak saya nyusuin, bisa nggak nanti saya, kalau anak saya sakit gimana cara minumin obatnya dan sebagainya. Itu adalah kekhawatiran yang saya pikirkan selama saya hamil, Bu, gitu. Dan akhirnya saya berinisiatif dengan teman-teman saya yang dekat untuk membuat sebuah komunitas bernama Blind Moms dengan menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Kami membuat grup chat WhatsApp yang bisa menampung teman-teman kami dari berbagai penjuru, yang senior, yang junior, dan teman-teman seangkatan kami. Dan akhirnya di grup chat WhatsApp itu kami saling sharing, Bu, saling berbagi. Nanti kalau aku udah lahiran, gimana nih cara nyusu? Oh gampang, begini. Mereka memberitahunya secara pengalaman, karena kan kalau di sharing sesama teman senasib itu rasanya lebih masuk ya Bu ke pikiran kita gitu kan. Berbeda kalau misalnya kita ini diberitahu maaf oleh keluarga atau kerabat atau teman yang memiliki penglihatan, itu teknisnya itu akan berbeda Bu, karena kan mereka jelas aktivitas mereka menggunakan penglihatan, dan bukankah aktivitas manusia itu dibantu 80%-nya oleh penglihatan, sedangkan kami full hanya dengan panca indera yang tersisa di diri kami. Nah, saya pun sebenarnya ketika mendengar Ibu berkisah
setiap melahirkan gitu, setiap memiliki putra dan putri, pendengaran ibu menurun. Nah begitupun dengan kami yang kami rasakan Bu sebagai blind mom. Saya itu sebelum masuk ke rumah sakit bersalin pas mau lahiran anak saya tuh saya mesti melihat terang, ada cahaya terang di sekeliling saya. Tapi ketika besoknya keluar dari rumah sakit sudah gelap gitu. Jadi memang banyak hal yang terjadi. Makanya komunitas blind moms ini ditujukan untuk mewadahi para teman-teman blind moms untuk selalu support satu sama lain, menguatkan agar bagaimana kami bisa mencetak pribadi putra-putri kami sebagai generasi negara yang tangguh dengan menangguhkan dan membangun mental kami, emosional kami, spiritual kami, dan intelektual kami tentunya. Itu. Keren banget Ibu Neni. Bukan dong, Ibu Neni. Sekarang pesertanya udah berapa banyak Bu? Di grup WhatsApp ya? Iya, kalau grup WhatsApp karena memang kami disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak. Misalnya Jabodetabek itu ketika disatukan dengan yang daerah Sumatera, mungkin dari sisi komunikasi akan sedikit mengalami kesulitan. Jadi kami sedang membangun grup-grup WhatsApp ini sesuai dengan wilayah, yaitu di Jawa Barat dan Jabodetabek. Oke, jadi sudah banyak ini ya. Nah, tadi Ibu juga cerita bahwa ada semacam ini ya, memberikan edukasi juga di teknologi ya Bu ya. Pemanfaatan teknologi buat peserta di komunitas blind moms itu. Nah, kalau saat ini seperti apa Bu? Apakah juga lebih ada pemanfaatan teknologi ke arah yang lebih luas lagi? Iya, alhamdulillah teknologi sekarang semakin menyentuh kami, khususnya para difabel netra ya Mbak. Karena sekarang sudah ada screen reader yang bisa kami install di handphone, di komputer, di laptop seperti itu. Nah, untuk instalasi Ibu menggapai, mungkin Ibu ada mimpi-mimpi, ada cerita Bu, bagaimana Ibu menggapai mimpi-mimpi itu tetap dengan tangguh gitu. Ya, jadi kalau masalah ingin pencapaian dalam hidup saya Mbak, jadi saya pernah merasakan kekecewaan sebenarnya. Dulu itu saya lahir itu dari keluarga yang bukan disebutkan tidak mampu, tapi belum Allah mampukan. Itu saya kemudian sekolah terpisah dengan keluarga saya di saat usia saya masih kecil, kemudian harus bergabung bersama teman-teman senasib saya di sebuah lembaga pendidikan, dan disitulah saya mulai untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup saya itu secara mandiri, termasuk saat saya menentukan pendidikan saya harus kemana gitu ya, cara mengikuti pendidikannya prosesnya seperti apa, cara mendapatkan biaya untuk menunjang pendidikan saya dengan cara apa. Sedangkan memang dari keluarga baru support secara moral yang bisa mereka berikan. Akhirnya pada Allah memberikan saya rezeki untuk bisa mengenyam pendidikan sampai duduk di bangku S1 dengan jurusan pendidikan bahasa dan sastra. Waktu itu saya lulus, dan apa sih sebenarnya harapan setelah saya lulus? Tentu saja merealisasikan pendidikan yang saya miliki, karena saya seorang mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan. Tentu saja cita-cita saya adalah menjadi seorang guru gitu. Nah, ketika saya lulus dengan kondisi saya yang seperti ini, saya melamar sekolah ini, maaf ya, hanya mengatakan maaf, sekolah itu hanya mengatakan maaf, karena di tunjang saya juga memang tidak mengambil spesialis untuk anak berkebutuhan khusus ya Bu. Jadi saya memang harus bersaing dengan rekan-rekan di umum untuk memperebutkan kursi di ASN, sebagai ASN ataupun tenaga honorer di sekolah. Nah, saat itu akhirnya saya pun boleh dibilang gagal untuk masuk dunia pendidikan yang saya cita-citakan setelah lulus kuliah. Saya waktu itu bekerja di lembaga untuk
pendidikan Al-Quran Braille untuk teman-teman saya yang tunanetra. Saya mulai mengajarkan huruf-huruf Al-Quran Braille kepada teman-teman di tunanetra Muslim gitu kan, dan saya juga ikut bersama kakak saya waktu itu ikut gencar juga mensosialisasikan Al-Quran Braille. Nah setelah itu saya pun akhirnya menikah, dan kekecewaan saya masih berlanjut tuh Bu, karena kan ya saya nggak jadi guru nih sampai saya menikah. Ternyata setelah saya memiliki seorang putra, itu tuh terobati Mbak, gitu, terobati dengan cara saya mengaplikasikan yang dulu saya dapatkan saat di bangku pendidikan kepada anak saya gitu, dan itu tuh kebahagiaan yang luar biasa menurut saya. Kita kan kalau untuk mengukur namanya bahagia, kesuksesan, keberhasilan itu kan sebenarnya relatif ya, bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita menjalaninya. Dan akhirnya peran saya sebagai guru ini sekarang saya di samping membagi, di samping sharing kepada teman-teman saya di komunitas, juga saya tumpahkan kepada putra saya. Itu alhamdulillah, dan itu buat saya udah mimpi saya yang tercapai. Tepuk tangan dong Ibu buat Ibu Neni. Luar biasa, saya sangat terharu ya, inspiratif. Jadi kalau tadi kan Ibu ingin jadi guru ya Bu ya, mungkin hanya skupnya saat di situ aja, tapi sekarang nih dengan Ibu sudah pandai dengan teknologi, kayaknya lebih banyak deh Bu, lebih banyak lagi jangkauannya, dan aplikasikan juga kepada anak, itu pekerjaan yang sangat mulia ya Bu ya. Ibu Ferry mungkin mau menanggapi? Saya ada salah satu keyakinan bahwa la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban yang diberikan kepada seseorang selain orang itu mampu menghadapinya, dan itu semua selalu menjadi pegangan kita gitu. Dan terbukti setiap yang kita lewati itu sebetulnya sudah fit dengan kondisi kita, sudah sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Bahkan dengan segala kekurangan pun kita masih bisa bersyukur, masih bisa merasakan kebahagiaan ya Bu Neni ya, masih bisa menikmati apa yang Allah berikan. Nah yang mungkin menjadi perhatian kita, dan kita tidak bisa diam gitu, bahwa selama ini yang namanya kebijakan, yang namanya aturan, yang namanya kebiasaan itu asumsinya general dan untuk semua orang, tanpa melihat detail ada nih kaum difabel yang perlu perlakuan khusus, perlu perhatian khusus, bukan perlakuan khusus, perhatian khusus yang memang kebijakannya itu spesifik terkait dengan keperluan mereka, seperti lapangan pekerjaan. Pendidikannya sudah tentang guru loh, tapi ketika mau mencari pekerjaan sulit karena aturan yang ada itu ya general gitu, nggak ada hal-hal yang bisa kemudian memberi kemudahan bagi kaum difabel untuk menjalankan tugasnya. Nah kemarin waktu Pak Anies di DKI Jakarta sudah dibuat aturannya, kuota pekerjaan dimanapun untuk kaum difabel. Jadi ada kewajiban bagi perusahaan, bagi tempat kerja untuk menerima kaum difabel, karena sebetulnya mereka mampu, hanya saja tidak diberi kesempatan. Maka kesempatan itu harus dibuka, dan disitulah pemerintah terlibat. Bukalah kesempatan untuk kaum difabel bisa bekerja, karena dari segi keahlian mereka punya sensitivitas yang tidak dimiliki oleh orang yang mungkin normal gitu. Mata bisa tidak melihat, tapi kelembutan hati, kemudian pendengaran yang lebih luas, dari tidak hanya fisik mendengar ya, tapi hatinya pun ikut terlibat gitu. Kalau saya lihat sensitivitas mereka terhadap isu-isu empati dan lain-lain lebih kuat. Nah, ada loh pekerjaan yang perlu mereka gitu. Nah, jadi pemerintah harus terlibat untuk membuka peluang-peluang bagi kaum difabel. Enggak ya yang berada di sana, tapi ada juga teman-teman yang sudah mendapatkan rezeki untuk duduk sebagai ASN, ada yang berwirausaha seperti pedagang gitu Bu, dan ada juga yang tenaga pendidikan, dan itu pun memang terkait dengan pekerjaan memang
selalu itu yang dikejar gitu sama kami para difabel. Tapi di samping itu juga kalau di kami sih inginnya selain kita mengejar kesempatan atau menunggu apa yang bisa diberikan oleh pemerintah, kami pun selalu menghimbau kepada rekan-rekan untuk ayo tingkatkan kualitas diri dan kemampuan diri agar ketika nanti pemerintah ataupun swasta ataupun masyarakat sudah membuka lebar kesempatan itu, kita bisa menjalaninya dengan baik dan tidak ada sudah diberi kesempatan tapi nyatanya kita tidak mampu. Jadi kita juga selalu menghimbau untuk ayo tingkatkan kualitas diri biar mampu ketika sudah diberikan kesempatan. Luar biasa banget kalimat yang terakhir. Tepuk tangan dong. Oke, ada penanya lainnya? Baik, ke Ibu Neni. Ibu Neni seperti apa? Mungkin ilmu-ilmu parenting yang tadi juga ada di Blind Moms juga bisa menginspirasi teman-teman juga untuk bisa ikut serta. Iya, sebenarnya lo jadi belajar parenting juga ya kita komunitas Blind Moms, Bu. Jadi kalau tadi berbicara masalah apa ya yang sudah didapat selama bergabung di komunitas Blind Moms itu sebenarnya karena memang tujuan kami dari pendirian komunitas ini adalah untuk membangun mental dari para anggotanya gitu. Jadi memang sebenarnya yang ingin kami capai hal-hal mendasar adalah pencapaian dari masing-masing pribadi. Misalnya begini Bu, kami kan waktu awal-awal pendirian komunitas pernah membuat proyek bersama gitu Bu. Misalnya membuat lagu untuk membangkitkan semangat kita gitu kan sehari-hari. Jadi kita buat lagu bersama. Kemudian menulis bersama. Akhirnya kami pun waktu itu difasilitasi oleh Balai Penerbit Literasi Braille Indonesia untuk membuat antologi Blind Moms. Dan ternyata setelah kami membuat antologi, lahirlah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bukan hanya sekedar pada pemasangan popok, pada teknis peminuman obat dan lain-lain. Ternyata permasalahan yang lebih kompleks itu terjadi pada kami di komunitas Blind Moms. Contoh, ada teman yang ternyata setelah melahirkan beliau dilarang untuk memberikan ASI saat itu oleh keluarga terdekatnya. Waktu itu beliau bilang kalau sebenarnya ASI-nya itu lancar, tidak ada kendala untuk memberi ASI, tapi karena yang dibawa-bawa adalah keterbatasan, kedisabilitasannya, membuat keluarga khawatir ketika seorang Blind Moms memberikan ASI, nanti ASI-nya katanya tumpah ke hidung, tumpah ke telinga sehingga akan mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Pada akhirnya Blind Moms tersebut hanya bisa pasrah dan ASI-nya terbuang sia-sia seperti itu. Nah, ketika telah bergabung bersama kami di komunitas Blind Moms, alhamdulillah setelah melahirkan anak kedua, beliau bisa lebih speak up kepada keluarganya kalau saya bisa memberikan ASI dan ASI itu sangat penting untuk kesehatan anak saya. Jadi itu Bu, dari sisi pendidikan parentingnya juga memang kami harus dapatkan itu. Jangan pasrah aja kalau nggak boleh memberikan ASI gitu. Jadi kita pun memberikan share artikel-artikel pentingnya ASI, kebaikan ASI dan seperti itu. Dari Bu Vera juga mungkin mau menambahkan? Udah cukup, oke baik. Itu tadi ya mungkin foto bersama selain Firman. Iya. Boleh dibantu teman-teman dokumentasi? Ya, dan juga ada merchandise dari Indonesia. Berkenan Pak Manila untuk bisa memberikan kepada Ibu Ferry. Monggo. Ya, boleh dibantu lagi teman-teman dokumentasi? Iya. Dan juga ada merchandise juga untuk Ibu Neni. Ya. Baik. Ya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman diabadikan momen bahagia ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk sesi talk show yang sudah dibawakan oleh Mbak Astri pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Astri, menarik sekali. Oleh dua wanita inspiratif ya Berlin ya? Iya, betul sekali. Banyak sekali pelajaran parenting yang didapat pada talk show kali ini sesuai dengan salah satu program sosial media Indonesia.
Pak.